Ini luar biasa. Saya tanya tadi terkait kualitas, kenapa jor-joran kualitas? Justru sebaliknya, kualitas dibenerin itu adalah untuk kemudian mendapatkan keuntungan dan efisiensi. Betul ya? Betul. Karena kalau kualitasnya di ini dikurangi, kemudian konsumen nggak puas, malah nombok kita ya. Betul. Malah jebol ya. Jebol. Ini ternyata lagi ngirit ya developernya, ini luar biasa. Ini menurut saya Harus, manajemen yang keren ya, manajemen yang keren. Oke. Itu apa dampaknya kepada keluarga-keluarga muslim, Kang? Kenapa butuh keluarga muslim itu dengan yang huniannya rumahnya harus bagus, rumahnya harus desainnya harus bagus, harus kokoh, terus harus yang ada di lingkungan islami atau fasilitasnya harus lengkap. Kenapa, Kang? Nah, ini kalau tanya kenapa, ya balik lagi nih, kita sebagai muslim itu karena harus yang lebih baik. Dan ibaratnya estetikanya harus bagus, mencerminkan kita ini bagus juga, baik di situ secara estetikanya. Terus kenapa kualitas bangunan juga? Ya kita balikin lagi lah, kalau kita pun posisinya kalau jangan karena mentang-mentang kita syariah, rumah asal-asalan, estetikanya nggak dibentuk. Karena pasti dibeli oleh orang muslim. Pasti beli muslim. Belum tentu juga orang muslim juga pengen punya rumahnya secara lingkungannya bagus, secara estetikanya, kualitas bangunannya nyaman gitu kan, berkelas gitu kan. Jangan sampai karena kita muslim ini tidak berkelas. Gimana kita bersaing di luaran kalau kitanya nggak menyeimbangi gitu kan. Nah itu, ini keren banget jawabannya. Karena muslim juga harus berkelas. Maksudnya adalah bagaimana kita supaya kita percaya diri, persaingan di luar dan sebagainya gitu. Muslim iya ya. Kan lingkungan Islam ini, orang-orang tentu di sini juga ada kegiatan-kegiatan keislaman. Betul, keislaman. Udah jalan malam apa aja yang sekarang? Yang di masjid, yang masjid ini ya, malam Rabu, malam Jumat, malam Minggu itu udah ada. Banyak amat. Paginya ada juga. Sebulan sekali emak-emaknya jalan juga. Alhamdulillah, anak-anak ngaji setiap habis maghrib ada juga. Kita udah berjalan. Alhamdulillah. Walaupun ini belum dihuni maksimal. Total. Ini baru mulai ada beberapa yang dihuni, tapi kita kegiatan udah berjalan. Rumah yang terbangun dan masih proses bangun total berapa? Yang sudah ada dan masih proses. Kalau rumah yang dibangun dan proses aja itu 50 lah. 50 banyak amat. Ini baru berapa bulan kita? 50-an. Iya, ini progresnya luar biasa ya. Nah, itu. Makanya sayang banget nih kalau teman-teman atau sahabat-sahabat yang di luar yang masih mencari rumah, kalau nggak cepat-cepat kesip, nanti akan sayang gitu. Gini, kalau punten Kang Ian, di sekitaran SIP ini, Sukamana Islamic Village ini, itu kan juga, atau di Purwakarta deh, itu kan banyak banget perumahan kan. Betul. Ya, punten banget. Bagi saya pribadi, kalau lihat price list-nya, harganya dan sebagainya, itu bisa jadi jauh lebih, bahasa saya punten nih, jauh lebih murah daripada SIV. Kalau orang baru datang cik-cik gitu ya, pas lihat, ih mahal banget Kang, tapi tetap beli. Kenapa bisa beli mereka? Nah, karena yang beli itu ada yang sebelumnya udah punya rumah juga. Karena melihat dari sisi konsep di sini. Udah punya rumah aja bisa beli lagi di sini. Ada beli di sini. Ini keterlaluan ini. Contoh sekarang lah dari yang di Hook itu posisi itu beliau udah punya rumah berapa, tapi tertarik karena di sini ada konsepnya, ada dibentuk lingkungannya. Karena kita bukan sekadar hanya duniawinya aja yang dikejar bisnis jual belinya. Karena pesanan dari SGL ini, komisaris owner ini kan lebih ke dakwahnya yang kita kedepankan. Betul. Jadi kalau ibaratnya lingkungannya ya, hanya untuk duniawinya aja mudah ya udahlah, nggak usah pusing-pusing, apa syariah kan gitu. Kan di situ kita dakwahnya. Betul. Itu makanya banyak juga orang yang tertarik karena dari sisi konsepnya. Karena kan belum tentu perumahan syariah tapi nggak membentuk lingkungan kan. Iya. Kan kalau bilang bisa aja nih properti syariah juga nih, ada dua kita, atau kita punya sendiri nih, beli jual nih syariah, karena kita syariah tuh secara akad ya syariah tuh harus dipahami itu syariah itu bukan dari sisi developernya tapi dari sisi akadnya. Itu yang menentukan akadnya. Kalau ibaratnya rumahnya mah belum mubah aja ya gitu. Tapi posisi akadnya. Akad ya, kalau akadnya nggak syar'i berarti hukumnya ya melakukan akad itu jadi nggak boleh kan gitu. Kalau ini syariah. Nah, berarti tadi orang datang ke sini punten, oke lah kualitas bagus, layak sih dihargai segitu. Cuma kan dengan harga-harga yang di Purwakarta saya kira ini cukup ada margin gitu ya. Tapi orang tetap mau beli di sini, bahkan beli lagi pada dia udah punya rumah, itu karena di sini konsepnya lingkungan Islami itu tadi. Itu yang termahal itu. Karena contoh di sini ini belum aja pesantrennya kita bangunkan, tapi kita Pak Kiainya, pengurusnya udah disiapkan, udah ada di sini. Udah siap udah ada di sini. Kegiatan sudah jalan. Kegiatan udah jalan. Oh. Jadi kan
Orang pun berpikir, oh iya saya ini yang dicarikan, ini yang selama ini saya cari-carikan. Itu banyak yang kemarin-kemarin yang udah pada akad itu ada situ. Jadi mahalnya seperti gimana? Kalau dari sisi kualitas bangunan kan sama juga. Ya sesuai dengan harga. Sama. Contoh mau di luar pun nih kualitasnya sama, tapi ada di kita ada. Iya. Yang membedakannya itu satu. Gitu. Iya. Selain memang desainnya emang keren. Udah pasti keren nggak. Contoh nih dengan tipe yang 50 ini kan udah kelihatan ya, karena kita konsepnya syariah ini. Lihatlah, kalau Kang Rudi udah lihat ke sana, di situ kan ada roster ya. Itu kalau seperti mikob lagi hijab nih. Iya betul. Karena nggak langsung nembus ke rumah. Betul. Kalau istri anak kita yang udah dewasa yang nggak pakai hijab, jadi kehalang dulu, walaupun pintu kebuka, tetap masih kehalang dulu. Itu kan ternyata filosofinya dalam ya. Jadi nggak asal kita bikin konsep rumah, di situ pun udah kelihatan. Itu dia tuh. Nah, punten Kang, fasilitas yang lain itu kayak berkuda, kemudian memanah dan sebagainya. Bagi penduduk di sini, bagi warga komplek itu kira-kira gratis atau gimana? Fasilitas atau gimana nih? Salah satunya udah jadi bagian fasilitas. Tapi di situ kan kita harus ada perawatan. Nggak mungkin kalau kita ngerawat kan? Iya, kirain saya mau gratis. Nah, tapi secara akan beda dengan pengunjung yang di luar ingin ke sana dengan masyarakat, karena kalau di perumahan udah jelas lah, udah bisa ada IPL-nya. Itu udah termasuk di situ. Oh, udah masuk ke IPL. Karena kita jadi warga, jadi nggak harus karcis ini kan udah ada di IPL-nya ya. Dan IPL itu kan nanti kita nggak dilepas ke langsung ke masyarakat, tapi kita kelola. Jadi hubungan antara masyarakat, penghuni dengan developer masih tetap ada manajemen. Karena di sini kita ada yayasannya. Ada estate management katanya ya. Estate manajemennya. Estate management itu kan nanti ada di yayasan. Itu ada diurus lah. Jadinya insya Allah hubungan masyarakat tetap dengan developer, dengan pengurus pun aman. Jadi semua pun akan merasa nyaman gitu. Iya, betul. Keren. 7 hektar, fasilitas lengkap, program-program oke. Kemudian tadi ada estate management juga yang insya Allah menjadi pengatur kehidupan yang ada di sini gitu ya. Interaksi antar warga dan sebagainya untuk goalsnya adalah lingkungan Islami itu ya. Ada suasana Islami yang terbangun di sini. Apalagi ya, ini keren banget gitu ya. Kalau saya suka, kalau pernah lihat status saya di Facebook atau di channel-channel saya sebutkan, yang kebayang sama saya benar-benar tuh, harga anak soleh berapaan Kang? Iya kan, kebayang kan? Harga istri solehah, mahal banget. Anak bikin masalah, punten anak narkoba, masuk penjara, misalnya gitu kan, itu kan ngeri banget. Mendingan anak hafiz Quran, mending gitu ya. Betul, mending istri solehah, anak hafiz Quran, anak jadi pengusaha Islami atau pengusaha Muslim yang keren, yang kaya raya, mendingan gitu kan? Iya. Bisa ya di sini? Bisa di sini karena dibentuk dari yang huniannya dulu itu. Keren. Dari rumah ini loh. Dari rumah. Syariahnya udah dari rumah gitu. Di rumah kita dulu lah mulai. Nggak usah jangan kita berharap ke tetangga atau lain. Kalau kitanya belum mencerminkan salah satu masyarakat yang ingin membangun hunian Islaminya. Dakwah terbaik itu ya bagaimana kita mencerminkan Islam itu di diri kita, di keluarga, ya. Orang-orang tuh kan pada mantap. Wah, gitu ya. Kang Yan, kalau ini panjang nih kayaknya nih. Pasti panjang. Kang Yan beres-beres lah. Gak akan beres-beres. Nanti kita lanjut lagi. Kang Yan, kalau Kang Yan ingin sampaikan apa nih kira-kira untuk teman-teman di Purwakarta ya ini ya. Purwakarta yang bisa mengakses Sukamana Islamic Village itu cocoknya untuk siapa saja, Kang? Ini kan dekat kawasan industri juga dan sebagainya. Untuk siapa aja sih? Boleh disampaikan, Kang. Yang udah beli di sini juga yang berapa puluh itu sok mangga, untuk siapa saja rata-rata di sini? Kalau untuk cocok atau ini sebenarnya semua kalangan cocok nih. Semua kalangan cocok gitu kan. Semua kalangan cocok. Main dulu ke sini pokoknya. Semua kalangan boleh. Cocok, boleh. Apalagi bagi yang generasi milenial nih. Milenial. Baru-baru. Karena dari sisi untuk rumah kan kita contoh lah kalau ini baru modern nikah, banget ya? modern banget. Kalau baru nikah kan ibaratnya baru nikah nih kita baru pasangan aja. Kalau yang baru-baru nikah paling anak baru satu. Betul. Jadi cocok ini untuk kalangan ini. Tapi kalau untuk yang usia yang ini lebih ke yang investasi. Beliau pengen masa pensiunnya ingin
sini nih Di lingkungan yang Nah, Islami. lingkungan Islami atau Oh. investasi. Udah anak-anak usaha kemana tapi baliknya ke sini. Oh. Itu ada juga Iya, gitu. iya, Jadi iya, kan iya, iya, iya. kalau yang keluarga besar kan otomatis harus jangan satu ngambilnya. Waduh. Contoh, saya ambil contoh. Iya, Lu iya. anak saya nih 2 nih. Akhirnya ngambilnya 2. Oh, jadi Dengan konsultasi seperti apa? dulu ya? Konsultasi dulu. Bagus. Biar nanti Ada diskon iya, dong? biar dikit-dikit mana ada lah. Itu yang sekarang lagi dibangun tuh di B4 nomor 1. Nah. Itu 2 unit. Masya Tadinya Allah. 1, kita edukasi lagi, anaknya 2. Karena sesuai kebutuhannya dong. Kebutuhan. Betul. Nah, ke situ. Jadi kalau dibilang mahal salah menurut saya. Karena sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan dan ibaratnya Nyaman. yang beli ke sini ini udah tahu konsepnya. Iya, Nih ke depan itu seperti penting, ini. penting banget. Dan yang di SGL itu udah ada belum portofolionya? Udah ada kan? Iya, betul. Yang hunian Oh, Islami. Karena kita kalau iya. ngomongin kan banyak lah ada properti atau developer. Nih hunian Islami. Kalau bentuk hunian itu kan luas. Iya, betul. Kawasan. Apalagi Nah, belum itu. punya portofolio. Nah, itu. Jadi Kalau ini kan udah jelas. kalau Tadi ya, yang pengen milenial udah jelas wajib ya. wajib. Pas. Keluarga yang atau yang Lebih dari milenial? milenial bisa juga. Bisa. Karena anaknya 2, 3 udah dewasa udah Berarti bisa belinya ini. 2. Beli 2. Udah jelas tuh. Kalau untuk yang masa-masa mau pensiun itu masuk juga. Karena pas. di sini lingkungannya bisa ngaji lagi istilahnya ngaji gitu kan. lagi. Itu kan ngebangunnya pengen dekat. Wah, asik banget, dengan masjid. asik banget. Karena dibentuk dengan bukan kita di perumahan masing-masing, tapi dibentuk dengan huniannya itu, Iya, kan, lingkungannya. betul, Nah, itu. betul. Seperti itu Kang Rudi. Aduh, berarti Masuk. semua generasi nih. Masuk. Ntar tadi milenial anak 1 di bawah 40 tahun lah ya. Setelah itu juga oke. Kemudian masa-masa ini juga apa istilahnya menjelang pensiun dan atau sudah pensiun juga bisa ya. Bisa. Nyaman banget. Kebayang banget kan. Cuma kalau yang lebih dari milenial jangan beli 1. Kata itu pesannya ya. Nah, itu jangan satu. Belinya banyak lah Banyak gitu ya. lah. Beli 2 3 dijejerin gitu ya. Jadi udah siapin buat anak-anaknya itu. Aduh, gitu. Saya bertestimoni. Saya surprise banget dengan perumahan di sini. Ini sebenarnya perumahan kedua dari SGL untuk di Purwakarta ini. Yang pertama adalah Puri Nirana Cigelam yang tinggal beberapa unit kalau nggak salah. Iya. Dan di sini teman-teman punya fasilitas yang lebih dahsyat lagi dari kakaknya tadi PNC. Ini kenapa? Karena kesempatan luas banget lahannya. Gitu kalau PNC kan pas gitu ya. Tuh, pas. Kalau ini lebih luas alhamdulillah ya. Peluasannya masih besar kan? Dan potensi perluasannya luar biasa sehingga satu yang saya lihat teman-teman dimanapun berada milenial mau itu generasi manapun datang ke sini itu insya Allah nilai investasi juga lumayan. Betul. Ya. Yang terutama adalah ini adalah wadah untuk kemudian bisa mendidik keluarga secara Islami lebih baik lagi untuk persiapan masa depan anak-anak dan generasi selanjutnya gitu ya. Betul. Ih keren Kang Yan, nuhun udah. Siap. Bener nih. Nanti kapan lagi nih kita ngobrol-ngobrol lah? Kayaknya nanti kita Setelah di perubahan-perubahan. sana ya ketika Siap. sambil berkuda. Siap. Dapatkan banyak benefit ya. Selain memang keuntungan properti kita sudah tahu bab investasinya mungkin teman-teman bisa lihat di channel-channel saya yang lain boleh ya di pembahasan video-video yang lain terkait investasi properti itu clear ya insyaallah teman-teman bisa tahu untuk bab investasinya. Tapi untuk perumahannya ini luar biasa di sini. Ini salah satu perumahan kawasan terluas yang pernah saya kunjungi dengan konsep murni syariah, kemudian lengkap dengan fasilitas dan program-program keagamaan. Ini serius banget, perumahan syariah paling serius yang saya lihat di kawasan Purwakarta. Itu saja untuk pertemuan kali ini teman-teman. Video selanjutnya jangan dilewatkan ya. Lihat channel saya di Rudi Miftah Farid. Saya pamit undur diri. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.